I learned the truth at 17, that love was meant for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Anggidan Kusmardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar ludah atau saliva, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Adapun dinding saluran pencernaan terdiri atas lapisan mukosa, submukosa, muskular, dan lapisan serosa. Lapisan mukosa merupakan bagian epitel yang paling dalam dan berfungsi untuk menyerap nutrisi. Kemudian pada lapisan submukosa. Lapisan submukosa terletak di bawah lapisan mukosa dan berfungsi untuk membawa nutrisi yang telah diabsorpsi. Selanjutnya, lapisan muskular. Lapisan muskular merupakan selubung otot yang mengelilingi lapisan submukosa. Lapisan ini berperan dalam aktivitas kontraktil otot yang menghasilkan gerakan mencampur dan mendorong makanan melewati saluran pencernaan. Kemudian lapisan serosa. Lapisan serosa itu merupakan jaringan ikat yang paling luar dan terdiri atas visceral peritoneum dan parietal peritoneum. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa. Adapun bagian-bagian penyusun rongga mulut yakni bibir, gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Nah, kita akan membahas mengenai bibir terlebih dahulu. Pada bibir terdapat serabut saraf sensoris yang menilai suhu makanan yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, bibir berfungsi untuk membantu menghasilkan suara. Selanjutnya, gigi. Gigi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 macam, yakni gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring atau caninus yang berfungsi untuk mengoyak makanan, selanjutnya gigi geraham depan atau premolar yang berfungsi untuk mengunyah makanan, dan gigi geraham belakang atau molar yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Kemudian lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengecap rasa, dan membantu menghasilkan suara untuk berbicara. Pada permukaan dorsal lidah terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar. Papila fungiformis dan circumvallata itu memiliki kuncup-kuncup pengecap rasa. Selanjutnya, kelenjar saliva. Di dalam mulut terdapat 3 pasang kelenjar saliva, yakni kelenjar paratiroid, submandibular, dan sublingual. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar ludah terbesar yang terletak agak ke bawah di depan telinga. Kemudian kelenjar submandibular terletak di rahang bawah dan kelenjar sublingual terletak di bawah lidah dekat dengan kelenjar submandibular. Adapun komposisi saliva yakni sekresi serosa dan sekresi mukus. Sekresi serosa mengandung 98% air, enzim amilase dan ion berupa natrium, klorida, bikarbonat, dan kalium. Sedangkan sekresi mukus itu mengandung glikoprotein atau musin, ion, dan air. Fungsi dari saliva yakni melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, kemudian melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, selanjutnya menguraikan amilo menjadi maltosa karena mengandung enzim amilase, lalu membuang asam urat, urea, virus, dan obat-obatan yang diekskresikan ke dalam saliva, serta membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi karena mengandung zat antibakteri dan antibodi. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring memiliki 3 bagian, yakni nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring terletak di belakang rongga hidung, orofaring terletak di belakang rongga mulut, dan laryngofaring itu berhubungan dengan esofagus. Adapun fungsi dari faring yakni membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus.
Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yakni kardia, fundus, badan, dan pylorus. Kardia merupakan bagian lambung yang berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Selanjutnya fundus, yakni bagian lambung yang membulat dan terletak di atas sebelah kiri. Selanjutnya badan, yang merupakan bagian lambung terbesar dan terletak di bawah fundus. Lalu pylorus. Pylorus merupakan bagian lambung yang menyempit dan berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pylorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung atau gastric juice yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Adapun pencernaan secara kimiawi di lambung itu terbagi menjadi 3, yakni pencernaan karbohidrat, pencernaan lemak, dan pencernaan protein. Pada pencernaan karbohidrat itu dibantu oleh enzim pepsinogen dan renin, sedangkan pada pencernaan lemak dibantu oleh enzim lipase lambung, dan pada pencernaan protein, lambung tidak menghasilkan enzim pencernaan melainkan dibantu oleh enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama bolus. Usus halus berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau dedunum itu terletak paling dekat dengan lambung dan bermuara di pankreas dan empedu. Sedangkan pada usus kosong atau jejunum itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh dinding usus. Selanjutnya usus penyerapan atau ileum yang dindingnya dilapisi oleh tonjolan-tonjolan mikroskopis yang disebut villi untuk menyerap sari makanan. Pada usus ini terdapat 2 pembuluh, yakni pembuluh kapiler dan pembuluh kil yang berisi cairan getah bening. Seperti yang sudah disebutkan tadi, usus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. My memory. Fun. Usus besar tidak memiliki jonjot usus, tetapi memiliki daya regang yang cukup besar. Adapun bagian-bagian dari usus besar yakni cecum, kolon, dan rektum. Cecum merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform atau umbai cacing. Selanjutnya kolon. Kolon terdiri atas kolon menanjak atau ascendent, kolon mendatar atau transversum, kolon menurun atau descendent, dan kolon sigmoid yang berbentuk huruf S. Kemudian rektum. Rektum memiliki panjang 12-13 cm dan tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena, sphincter otot polos, dan sphincter otot rangka yang mengitari anus. Di dalam usus besar terjadi 2 proses, yakni proses pembusukan makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli dan pengaturan kadar air pada feses sehingga mudah dikeluarkan. Anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari usus besar setelah ditampung sementara di dalam rektum. Pankreas terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung serta tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glikogen, sedangkan hormon glukagon berfungsi untuk mengatur metabolisme gula darah. Adapun enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas yakni tripsinogen, chymotrypsin, lipase, amilase, serta karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase.
Hati memiliki 4 lobus, yakni lobus sinistra, dextra, caudatus, dan quadratus. Adapun pembuluh darah yang terdapat dalam hati yakni arteri hepatika, vena portal, dan vena hepatika. Fungsi hati yang berkaitan dengan sistem pencernaan yakni menyekresikan empedu untuk mengemulsi dan mengabsorpsi lemak, mempertahankan homeostatis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa apabila diperlukan, lalu menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan dan pemakaian lemak. Selanjutnya, menyimpan mineral, vitamin larut air, dan toksin dari peptisida atau obat-obatan yang tidak dapat diurai atau diekskresikan, dan produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur. Empedu merupakan kantong yang berbentuk seperti terong, berukuran sekitar 8-10 cm, berwarna hijau dan terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati. Empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Cairan empedu tersebut bersifat alkali dan terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, memperlancar kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu penyerapan hasil pencernaan lemak berupa gliserin dan asam lemak. Sedangkan pigmen empedu itu akan disalurkan ke usus halus, di mana sebagiannya akan berubah menjadi sterkobilin yang mewarnai feses, dan sebagian lainnya akan diserap kembali oleh aliran darah dan berubah menjadi urobilin yang mewarnai urin. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and then